Saya yakin Anda pasti sudah mendengar bahwa Giorgia Meloni yang memperkenalkan dirinya sebagai politisi sayap kanan ekstrim yang akan mengembalikan deportasi massal. Dia menang dengan janji itu. Tapi sebenarnya dia justru berusaha mendatangkan 500.000 migran dari negara dunia ketiga, sebagian besar dari Timur Tengah dan Afrika Utara, dan memberikan mereka kewarganegaraan Italia secara legal. Jadi, apa hasil dari itu bagi masyarakat Italia? Jadi bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat Italia? Lihatlah ini. Video ini sedang viral di internet di mana seorang wanita muda Italia naik bus. Dia meletakkan ranselnya di kursi kosong di sebelah tempat seorang, boleh saya bilang seorang migran Afrika duduk. Hanya tindakan itu saja sudah membuatnya marah. Dia menerjang ke arahnya, mencengkeram wajahnya dengan begitu kuat hingga melukainya, lalu mengeluarkan pisau dan mengancamnya. Penyerang itu berhasil dihentikan. Jadi mari kita lihat videonya. Orang itu seharusnya dia seharusnya berada di Afrika. Dia seharusnya berada di Serengeti dikejar oleh singa. Namun di sini dia malah duduk di dalam bus. Iya, dia ada di pinggir bus. Ini adalah seorang wanita muda yang malang. Mungkin seorang wanita liberal, sok progresif. Mungkin juga tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Kenapa kamu meletakkan tasmu di sebelah orang seperti itu? Kamu seharusnya lebih waspada. Dan di sana ada tas ranselnya, tidak. Aku tidak sadar kalau itu miliknya. Aku tidak mengerti itu miliknya. Dan ketika aku mencoba meletakkan tasku di atas ranselnya, dia benar-benar panik dan memegang wajahku. Itu membuatnya gelisah. Dan dia pada dasarnya memukulnya. Kamu siap? Ya. Ayo, ayo. Di mana Julia Caesar? Aku sedang meletakkan tasku di samping tasnya dan dia langsung panik. Dia sedang menempati satu kursi. Aku bilang, kamu menempati kursi tanpa alasan. Dia langsung panik. Dia mencoba berbicara baik-baik dengannya. Dia berkata, kamu menempati seluruh kursi. Dan kalau kamu tanya dia akan bilang, ya itu memang patriarki. Kamu tahu ini memang perilaku laki-laki. Laki-laki, merekalah masalahnya. Dia sedang menempati satu kursi, aku bilang. Kamu menempati satu kursi tanpa alasan. Dia benar-benar. Gelisah. Dan dia memegang wajahku dengan tangannya dan mencengkeram wajahku kuat-kuat. Sampai-sampai dia menggarukku. Ya pokoknya begitu. Pokoknya begitulah Italia. Ya oke, biar aku tunjukkan sesuatu lagi. Ini Florence. Lihat itu. Lihat pria-pria Italia yang tampan ini. Kenapa kamu begitu agresif? Santai saja. Santai saja. Santai saja. Santai saja. Santai saja. Mereka harus takut pada Barat. Barat menguasai dunia sampai baru-baru ini dengan kekuatan. Maksud saya, kalian masih menguasai dunia secara tidak langsung. Tapi kalian, Barat, dulu menguasai dunia melalui kekuatan. Orang-orang ini perlu diingatkan tentang hal itu. Tidak ada. Lihat itu. Tak ada yang melakukan itu secara sukarela. Itu dia. Sebenarnya saya punya video. Jangan terima kelakuan kayak gitu di kotamu. Sekarang lihat, semua orang Italia ini hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Dan dia memohon kepada mereka. Kenapa kalian menerima ini, bro? Serius, kenapa kalian menerima ini? Jika 6, 7, 8 dari pria-pria ini maju ke depan, kalau aku ada di sana, demi Tuhan, aku pasti akan maju ke depan. Aku pasti akan bergabung dengannya. Tapi kalau lihat ini, mungkin Barat memang pantas mengalami kemunduran ini. Mereka benar-benar mempermalukan kalian di negara kalian sendiri, di wilayah kalian sendiri. Ini Italia. Ya oke, jadi mari kita lihat video lengkap yang baru saja keluar ini. Saya tidak tahu di mana ini, saya tidak akan memutar seluruh videonya untuk kalian. Oke, mari kita tonton bagian ini. Ini Roma. Saya sudah 2 kali ke Roma karena saya suka budaya Italia. Saya penggemar berat Kekaisaran Romawi kuno. Saya bahkan melihat tempat Julius Caesar diduga ditikam. Statika, lebih dari udara. Aku akan memenggal kepalamu. Tapi aku tidak menari. Kamu sudah meninggalkan video itu. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan klien seperti itu lagi. Aku akan memenggal kepalamu. Di sana lebih ramai. Itu bisa membunuhmu. Ada lebih banyak lalu lintas daripada udara yang sudah membuatku kesal di sini, paham? Tidak ada lagi lalu lintas. Seperti seharusnya. Setidaknya mereka berbicara bahasa Italia.
Sedikit berasimilasi kurasa. Ya, terasa nyaman berjalan-jalan di malam hari di sini di Roma. Lihat ini teman-teman. Sial. Selamat datang para pengungsi. Turis. Selamat datang para pengungsi. Aku rasa dia akan bicara dengan Eva Vlad Ingebroek. Jadi teman-teman, aku bertemu dengan gadis ini, wanita ini di sini, wanita yang kuat ini. Dan tentu saja dia tidak butuh perkenalan lagi. Eva Vlad Ingebroek. Senang bertemu denganmu. Hai, apa kabar teman-teman? Hai, senang bertemu denganmu, Tom. Terima kasih banyak, kami semua menyukai karya-karyamu. Aku rasa para penontonku juga mendukungmu. Jadi menurutku kamu punya kelompok besar yang mendukungmu. Aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Dia hebat, tapi agar video ini tetap pada durasi yang wajar, mari kita langsung ke bagian yang menarik. Pria ini, Dominik, aku tidak akan mengucapkan nama belakangnya, dia adalah anggota parlemen Polandia. Benar, aku suka dia. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat bagus di video ini. Lihat saja. Teman-teman, aku di sini bersama seorang legenda hidup menurutku. Dominik, terima kasih. Dia sama sekali tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia mengundang saya, dan saya bilang, ya, saya akan datang ke Roma untuk membuat video yang menunjukkan kehidupan nyata orang Eropa sekarang di Roma, di London, di Swedia, di mana-mana. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah Anda harus melihatnya sendiri. Tidak satu pun dari kita yang bisa melihat setiap kota. Tapi yang sedang kami coba lakukan, oke, sekarang sekitar jam 2 siang di Roma, di bagian kota yang indah. Kami akan menunjukkan klip ini kepada Anda, lalu kami akan pergi ke tempat yang buruk. Pada dasarnya, Roma yang sebenarnya. Roma yang tidak Anda lihat di buku panduan wisata. Jadi Anda melihat arsitektur yang indah. Dan kemudian kami akan menunjukkan kepada Anda kehidupan nyata orang Eropa. Bagaimana Angela Merkel menghancurkan benua ini. Dan kami ingin mendorong Anda, bergabunglah dengan kami, bersama kami. Percayalah pada kami dalam perjuangan kami. Karena ini bukan tentang mereka semua, ini tentang keluarga kita. Ini sangat pribadi. Jadi saat ini memang benar-benar sulit untuk berjalan dengan aman di jalan-jalan Eropa ini. Seperti yang bisa Anda lihat di video saya selama 1,5 tahun terakhir. Dan kami mencoba menunjukkan itu. Dan satu pertanyaan untukmu, Dominik, tentang Polandia. Polandia sangat berbeda, benar, dari kota-kota Eropa Barat lainnya. Bagaimana kamu mengatasinya? No migran ilegal. Maksudnya, no, benar-benar no. Kami tidak membiarkan siapapun masuk. Itu memang faktanya. Jadi, yang bisa kalian lakukan sebagai orang Eropa, kalian harus mendorong para politisi kalian dan berkata, jadilah seperti Polandia. No berarti no. Apa pendapat Anda tentang fakta bahwa banyak negara Eropa lain menyebut Anda rasis atau fasis? Saya sama sekali tidak peduli. Saya benar-benar tidak peduli. Mereka bisa memanggil saya peri merah muda, gajah. Itu yang saya katakan pada Cathy Newman tahun 2018. Itu tahun 2019 saat saya melakukan wawancara ini, ketika saya bilang no. Dan semua orang seperti, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Iya, saya bisa mengatakan itu. Saya benar-benar tidak peduli. Ini adalah sikap yang sempurna, teman-teman. Inilah yang sebenarnya sudah saya katakan belakangan ini, tapi saya tahu orang ini sudah mengatakannya sejak 2018. Saya ingat wawancara kontroversial yang dilakukan dengan Cathy Newman itu. Rahangnya benar-benar ternyanga. Dia bilang, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Inilah sebabnya, ketika oknum seperti Mehdi Hasan, ketika mereka mencoba menipumu dengan pertanyaan seperti ini, kamu sebaiknya cukup bilang, ya, dengarkan saja ini. Saya tidak suka ungkapan bahwa kita menganggap semua Muslim itu sama. Apakah menurutmu ada terlalu banyak Muslim di Jerman? Mulai hari ini saya ingin. Saya tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah menurutmu kamu punya kekuatan politik? Apakah kamu khawatir apa yang akan dikatakan pendukungmu? Apakah menurutmu ada terlalu banyak Muslim di Jerman? Saya tidak bisa, jika saya. Kenapa dia gagap? Kamu tahu apa yang akan dikatakan Dominik? Kamu tahu apa yang akan saya katakan? Ya, ada terlalu banyak Muslim. Terlalu banyak Muslim. Kita harus menguranginya. Kirim mereka kembali ke negara-negara Muslim mereka. Itulah sikap yang kamu butuhkan. Dan kalau dia bilang, apa kamu seorang Nazi? Ya, lihat, saya tidak peduli apapun sebutanmu untuk saya. Saya tidak peduli. Ini bukan negaramu. Kamu akan kembali. Kita, di mana deportasi massal akan terjadi. Ya, sejujurnya, inilah posisi kita saat ini. Inilah posisi kita sekarang. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Ini negaramu. Ini budayamu. Lihat ini. Lihat betapa indahnya. Italia, Roma itu indah. Florence itu indah. Napoli. Saya pergi melihat Pompei, tempat di mana Pompei dulu berada. Dan kemudian begitu Anda pergi ke Napoli, kotanya sangat kumuh. Dan itu bukan karena orang Italia. Yang harus Anda jaga adalah keluarga Anda sendiri, negara Anda sendiri.
keselamatan Anda sendiri. Memang seperti itulah adanya. Lindungi yang dilindungi, teman-teman. Kita akan berjalan di jalanan bersama sekarang, kita akan makan siang, dan setelah itu kita akan berjalan di jalanan bersama, bahu-membahu. Mari kita ungkap Roma yang sebenarnya. Jadi jam 2. Dan seperti yang dijanjikan, kita berbaris di jalanan Roma bersama-sama. Jadi teman-teman, perahu di depan saya itu dulunya adalah restoran Italia yang bagus dan autentik. Dan sekarang, apa yang terjadi? Sekarang para migran ilegal menempati perahu itu. Mari kita tanya apa yang mereka lakukan. Di sana. Maksudku, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa polisi tidak bisa langsung ke sana dan menyeret mereka keluar? Maksudku, aku benar-benar tidak mengerti. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Coba bicara baik-baik dengan mereka. Ada berapa orang di sana, Lorenzo? Aku tidak tahu. Kira-kira saja. Kadang-kadang kalau kamu berjalan di atas sini, kamu bisa melihat mereka memakai narkoba dan tinggal di dalam. Semuanya sudah hancur, seperti itu. Ketuk. Beberapa pintu, kita akan mengobrol seru. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, tempat ini terlihat terbengkalai. Lihat jumlah sampah yang berserakan di dalam sana. Halo? Yo! Keluarlah. Tapi kurasa tidak ada orang di rumah sekarang. Kami di sini karena kami sedang berpatroli. Kami sedang bertindak. Kami bukan cuma bicara. Kami di sini untuk melihat apa yang terjadi di Roma yang indah, Italia yang indah. Kami akan pergi ke kota-kota lain, kota-kota indah di Eropa, untuk berpatroli dan bereaksi. Kami bukan cuma bicara, kami bertindak. Menurutmu itu perlu di kota seperti Roma? Para pria, seperti orang Kristen Eropa yang baik, mereka harus bereaksi. Bertindaklah. Kamu harus marah. Kamu harus marah. Kamu harus membuat mereka takut padamu. Itulah yang harus mereka lakukan. Itulah yang harus dilakukan setiap orang Barat. Berpatroli di kota-kota kalian. Lindungi perempuan-perempuan kalian. Lindungi anak-anakmu. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Tepat sekali. Jangan posting. Jangan berkomentar di internet. Ambil tindakan. Turun ke jalan. Apa itu? Itu adalah sabuk. Itu gratis. Tidak gratis. Beli gratis. Tidak. Video atau tidak? Tidak. Video. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Permisi. Kenapa tidak? Bukan Martin. Kenapa tidak? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak. Kenapa gratis? Tidak masalah. Bro. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Ini adalah pengawalnya. Bagus. Aku ingin tahu apakah dia punya pengawal. Lihat saja caranya dia bertingkah. Seperti itulah kalian harus bersikap, teman-teman. Bukan Martin. 1, 2, 3. Kenapa tidak? Lihat itu. Mereka benar-benar takut. Mereka biasanya tidak seperti ini. Alasan mereka berperilaku seperti ini jelas karena dia seorang anggota parlemen. Dia membawa pengawalnya. Itulah kenapa saya suka Tyler Olivieri. Sekarang dia pergi bersama Freb si pengawal dan 2 pengawal lainnya. Saya ingin sekali berjalan-jalan dengan 6 pengawal dan mengganggu mereka. Saya akan sengaja mengganggu mereka. Saya akan keluar ke sana mencari masalah. Dan lihat, tidak perlu banyak usaha untuk mendapat masalah. Tapi sekali lagi, masalahnya adalah kamu mungkin khawatir ditangkap, dideportasi, dan punya catatan buruk atas namamu. Tapi lihat ini. Tidak. Aku selesai. Lala. Maaf kalau itu wajah pria. Pria? Kenapa bukan wajah? Tidak. Wajah seorang pria. Apa? Kamu bilang padaku, jika itu wajah seorang pria, bukan Martin. Bukan Martin. Kenapa tidak? Maaf, apa? Apakah kamu punya Sesuatu untuk disembunyikan? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak. Kenapa gratis? Tidak masalah. Tidak masalah, bro. Tidak masalah. Tidak ada. Masalah. Aku baik-baik saja. Tidak masalah. Bukan. My question is, kamu bicara, Martin. Kenapa kamu bilang jangan merekam? Kenapa? Apakah ini tidak peduli? Oke, dengarkan. Kita sudah di sini. Aku tidak merekam. Itu tempat umum. Itu ruang publik. Kenapa tidak boleh merekam video? Karena apa? Bukan, itu bukan tugasmu. Orang-orang ini... Bukan, dia bisa bahasa Inggris. Dia bilang tidak boleh merekam video. Kenapa kamu bilang tidak boleh merekam video? Karena apa? Tidak. Karena apa? Tidak. Kenapa tidak? Ini Eropa. Ini bukan milik kita. Oke, jangan sentuh aku.
Begitulah caranya agar mereka takut, teman-teman. Mereka harus takut. Mereka harus takut pada orang kulit putih. Mereka harus merebut kembali kejayaan kalian yang hilang. Jadi begitulah. Mari kita jalan-jalan ala turis yang menyenangkan. Ya, kita akan melihat-lihat. Ya, jadi ya, kamu bisa menonton seluruh videonya di kanal Dutch Travel Maniac. Namanya Dutch Travel Maniac. Kanal itu punya 600.000, 530.000 pelanggan. Teman-teman, inilah yang kalian butuhkan. Inilah yang harus terjadi. Orang-orang harus merasa takut. Mereka harus takut pada nilai-nilai barat. Mereka harus takut pada hukum barat. Kalau tidak, inilah yang sedang terjadi. Suatu hari nanti, ini akan menjadi sebuah dokumenter. Saya tidak mempromosikan ini, tapi saya hanya bilang ini akan menjadi sebuah dokumenter. Dan lihat ini baru saja terjadi di Irlandia. Seseorang di Dublin, seseorang baru saja membakar sebuah masjid. Seorang pria baru saja membakar sebuah masjid. Kita belum tahu siapa pelakunya saat ini, tapi tentu saja Brigade Islamofobia langsung bereaksi dan mereka berkata, "Lihat, Islamofobia sedang menyebar." Sekali lagi, saya tidak membenarkan perilaku ini. Saya ulangi lagi, saya tidak membenarkan perilaku ini. Saya benar-benar sangat mengecam hal ini, tapi kami sudah memberitahu Anda bahwa ini akan terjadi. Dan tebak apa? Ini belum seberapa. Ini akan menyebar ke seluruh Eropa. Anda akan mulai melihat para pria mengambil tindakan sendiri. Dan ya, kriminalitas, pembakaran, aksi main hakim sendiri, semua itu akan menjadi hal yang biasa. Karena sejujurnya, itu sudah menjadi hal yang biasa, tapi dari pihak lain. Jadi hanya masalah waktu sebelum penduduk asli atau para patriot membalas. Sekali lagi, saya tidak membenarkan perilaku seperti itu, oke? Saya hanya melaporkannya. Dan saya sebagai pengamat, sebagai sejarawan kontemporer, karena saya seorang sejarawan, tahu kan, maksud saya, 20-30 tahun lagi kalau saya masih hidup, saya Haris Sultan, dan saya akan menulis memoir saya. Dan saya akan menulis semua ini yang telah saya amati selama 8-10 tahun terakhir atau sekitar itu. Kita sedang melewati masa yang sangat penting dan krusial dalam sejarah peradaban Barat. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Saya orang yang optimis, harapan saya tinggi. Saya tidak berpikir para barbar ini akan menggulingkan Barat. Tapi itu pernah terjadi sebelumnya. Roma memang jatuh ke tangan para barbar. Jadi, saya rasa itu tidak akan terjadi lagi. Apa benar petir tidak menyambar tempat yang sama 2 kali? Benarkah begitu?